Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali saya Erlang Purbaya akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Bincang Tokoh Antv yang tentunya akan menghadirkan para narasumber maupun tokoh-tokoh yang kredibel dan juga inspiratif. Dan saya ingin juga menginformasikan kepada para pemirsa jika para kru bertugas dan narasumber yang hadir pada hari ini selalu menerapkan protokol kesehatan dan telah lolos hasil tes swab antigen. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Alim Halilintar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya Pak? Baik, baik. Wah, senang sekali nih kita bisa berbincang nih Pak. Terima kasih Mas Erlang. Ini. Alhamdulillah. Pak, dilahirkan pada 20 Agustus 1959. Iya. Masa kecil Bapak ini gimana sih Pak? Saya itu dilahirkan di Surabaya. Tetapi pada umur yang masih sangat muda, orang tua saya balik kampung pulang ke Sulawesi. Sulawesi. Jadi saya masa remaja saya, masa anak-anak saya habiskan itu tuh hampir semuanya di Makassar. Di Makassar. Ya. SD lulus di Makassar, SMP 6 Makassar, SMA 1 di Makassar, dan saya juga sempat kuliah di Fakultas Teknik Arsitek 1,5 tahun di Makassar. Setelah itu baru jalan. Oke. Nah, ketika masa-masa sekolah di Makassar, ini seperti apa nih Pak? Ya, seperti juga saya rasa semua ngalamin ya. Masa-masa sekolah itu masa-masa yang paling indah lah. Ya. Jadi Makassar bagi saya itu seperti dengan keluarga. Seperti dengan keluarga. Ya, ada pepatah, bukan pepatah ya, dalam bahasa Inggris yang mengatakan family is where the life is begin. Yes. And love never end. Jadi bagi saya itu ya Makassar seperti itu. Semuanya mulai dari situ, saya dapatnya dari situ. Yang akhirnya saya bawa sampai sekarang. Oke. Pak, didikan orang tua ketika itu seperti apa sih Pak? Orang tua saya ya tipikal orang-orang tua zaman dulu. Cukup keras. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ibu saya seorang ya veteran lah. Orang tua pegawai negeri, jaksa. Ya jadi apa namanya, ya didikannya seperti itu, nggak ada happy time lah. Nggak ada happy time ya Pak ya? Nggak ada. Iya, iya. Yang paling keras ayah atau ibu nih Pak? Kalau boleh dijujur, ibu yang lebih keras. Ibu? Ibu yang lebih keras. Biasanya seorang ayah yang lebih keras mendidik ya Pak ya? Ini ibu ya? Bapak saya itu biasanya dengan senyum-senyum aja gitu loh. Tapi ibu karena pernah masuk penjara zaman Belanda atau apa yang membawa beliau itu seperti itu. Oke. Tetapi yang paling selalu kangen itu tuh ibu. Ibu. Sebenarnya apa yang paling dikangenin dari sosok orang tua nih Pak? Perhatian beliau. Perhatian beliau. Iya. Terus terang aja saya jadi seperti sekarang ini awalnya karena ingin membahagiakan beliau. Jadi saya masuk jadi pilot itu tuh terus terang awalnya karena saya pengen menghajikan kedua orang tua saya. Oke. Jadi pada saat itu tuh haji itu saya ngelihat mereka, mendengar mereka pengen haji tapi nggak haji. Ya karena keuangan lah. Jadi itu salah satu cita-cita saya untuk masuk di Garuda. Karena saya jadi pilot itu tuh lewat Garuda. Lewat Garuda. Ya, jadi Garuda yang nerima. Saya berharap suatu saat saya bisa menghajikan beliau. 10 tahun setelah saya ikrar janji itu, saya bisa membawa kedua orang tua saya haji. Tidak lama setelah itu ayah saya berpulang. Jadi ya kalau boleh dibilang utang sempat kebayar lah. Gitu kira-kira Mas Erlan. Nah, Pak Alim sendiri bercita-cita jadi pilot dari kecil atau gimana sih Pak sebenarnya nih Pak? Sebenarnya cita-cita itu tuh mungkin selewatan aja gitu ya. Selewatan. Tetapi pada saat ada kesempatan
saat itu ada peralihan tahun ajaran. Jalan-jalan saya ke kantor Garuda, biasa kan kita lewat itu tuh anak-anak SMA, anak-anak kuliah lihat, oh naik motor, oh ada pendaftaran. Daftarlah saya, Mas. Ya, syukur alhamdulillah saat itu di Makassar ada ratusan orang yang dites, saya satu-satunya yang kekirim ke Jakarta. Dari Makassar, Pak? Dari Makassar. Luar biasa sekali. Sampai di Jakarta berkumpul kita dari seluruh Indonesia. Ya ada 20 orang yang terpilih, termasuk saya juga. Kira-kira kayak begitu. Nah, kan tadi kan awal masuk jadi seorang pilot ya Pak ya. Saya pengen balik sedikit nih Pak, ke masa-masa sekolah nih Pak. Nah, ini yang berkesan kayak gimana sih ketika masa-masa sekolah di Makassar itu seperti apa nih Pak? Sama teman-teman, saya pengen tahu nih Pak Halim nih punya, kalau kita nih, saya nih Pak sekolah nih, ada teman-teman nongkrongan nih Pak nih. Nah, Pak Halim ngerasain juga gak sih Pak kayak gitu Pak ketika itu Pak? Iya kita punya teman-teman. Dan sampai sekarang pun itu, saya masih berhubungan dengan teman-teman SMP saya, teman-teman SMA saya. Beberapa jam yang lalu, teman-teman SMA saya masih pada ngumpul tuh, mereka makan coto Makassar. Oh, mereka masih makan coto Makassar tadi siang. Jadi kita masih ngumpul. Jadi perkawanan, pertemanan dari dulu itu tuh berubah jadi semacam persaudaraan gitu loh. Sampai sekarang. Jadi apa namanya? Ya, mungkin agak beda dengan zaman sekarang ya. Tapi ya seperti itulah kira-kira gitu loh. Pak, kalau zaman sekolah dulu ini Pak Halim termasuk orang yang bandel atau yang normal-normal aja nih Pak? Saya mengatakan diri saya sih normal-normal aja ya. Kalau bandel kan udah sering bola-balik. Iya. Normal-normal aja. Yang paling kenakalan nih Pak, kenakalan ketika masa sekolah, pernah gak sih Bapak lakuin Pak? Ya misalkan kayak bolos mata pelajaran, terus dimarahin guru sampai masuk ruangan BP atau gimana gitu, pernah gak sih Pak? Masuk ruangan BP, saya rasa mungkin pernah ya. Kalau bolos kita agak susah. Karena pada saat lonceng itu tuh semua pagar dikunci, di atasnya pakai apa namanya? Kawat. Kawat berduri gitu Kawat Pak? duri, pagarnya cukup tinggi. Jadi agak susah. Jadi susah ya Pak ya? Agak susah. Pak, ketika teman-teman sekolah Bapak melihat Bapak menjadi seorang pilot, gimana reaksi mereka? Mereka ada sebagian yang surprise. Lu jadi apa sih? Sebab, ya terus terang aja Mas. Saya itu tuh kalau dari suku, saya itu Mandar. Suku Mandar. Di kampung saya itu nggak ada orang yang berprofesi seperti saya. Mungkin juga dari Makassar, mungkin sangat jarang gitu ya. Mungkin ada tapi di angkatan udara. Mungkin. Saya nggak terlalu tahu sebab dunia pilot itu tuh dunia yang cukup kecil. Benar. Jadi cenderung kita tahu siapa. Jadi kalau mau disebut sampai yang pilot ke luar negeri atau apa, saya rasa mungkin. Ya, satu-satunya barangkali ya. Luar biasa sekali, terima kasih Pak. Kita akan lanjut lagi setelah komersial berikut. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan lanjut kembali setelah iklan berikut ini. Ya, pemirsa masih bersama saya Erlang Purbaya dan juga Pak Muhammad Halim Halilintar. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang masa remaja beliau di Makassar, ya kan, mulai dari sekolahnya, kuliahnya, tadi yang ternyata jurusan arsitek ya Pak ya. Betul. Terus memutuskan untuk iseng-iseng mendaftar menjadi seorang pilot. Iya, betul. Nah, ini bisa diceritain lebih detail gak sih Pak? Kenapa memutuskan untuk menjadi seorang pilot dan akhirnya diterima di salah satu maskapai kita ya, Garuda ya Pak ya? Iya, silakan, betul. Pak. Iya, seperti tadi yang saya sudah ceritakan, awalnya itu tuh karena ngelihat ada pendaftaran, ya udah mendaftarlah saya ke sana, ke Garuda. Alhamdulillah diterima. Ya, pada saat diterima itu saya tadinya berpikir,
Dikirim ke Jakarta kan, dikirim ke Jakarta, udah diterima. Saya tadinya berpikir karena saat itu adalah bulan puasa. Oh, bulan puasa. Bulan puasa, dan saya sangat pengen pulang lebaran bersama orang tua. Tetapi akhirnya nggak boleh. Diterima, tetapi dikasih tahu kalau kalian ini akan dikirim sekolah ke Australia. Ada yang, karena memang angkatan di atas saya, ada yang dikirim ke Australia, ada Belgia, ada di London, di Oxford. Jadi kita, wah asik nih, nggak apa-apalah, nggak lebaran, yang penting kita belajar di luar ya. Keluar negeri ya, Pak. gitu. Benar. Jadi saya diterima, besoknya, 2 hari kemudian, kita dikirim ke Cimahi. Ke Cimahi, dasar kemiliteran di Pusdikpom. Pusdikpom. Di Pusdikpom 3 bulan. Sampai di Pusdikpom itu tuh kita jalan digembleng seperti tentara. Masih berpikir bahwa, waduh saya akan keluar negeri nih. Mantep, enak lah. Pokoknya udah angan-angannya. Sebab dulu saya tuh pernah mau dikirim ke luar negeri juga waktu SMA. Tapi nggak jadi. AFS dulu. Saya pernah AFS. Jadi udah selesai, nyampe dari Cimahi, dibawa ke Mayoran. Di situ dikasih tahu. Kalian semua angkatan 20 ini nanti siang berangkat ke Curug. Waduh. Jauh ya, Pak ya? Jauh. Pikiran mau ke Oxford, ke London, tahu-tahu ke Curug, Tangerang. Kecewa nggak Mas Erlang? Iya. Langsung drop ya, Pak ya? Langsung drop. Itu semangat yang tadinya di atas tuh langsung ke bawah. Udah mulailah kayaknya nggak semangat. Tapi ada suatu saat di mana ini semuanya berubah. Saya kan mengatakan perasaan ini kepada orang tua gitu tuh ya, kasih tahu mereka. Akhirnya bapak saya dulu itu kan kita nggak ada telepon-teleponan. Iya, benar. Beliau kirimlah paket sama saya tape recorder. Isinya kaset. Di situ beliau ngasih nasihat. Salah satunya dia bilang, saya pengen kamu kembali sukses atau jenazah kamu yang kembali. Sekali layar terkembang, pantang pulang ke tepian. Menohok sekali ya, Pak ya? Iya. Kamu sukses atau jenazah kamu yang pulang. Itu tuh, Mas, kalau saya keingat itu tuh, saya kadang-kala netes air mata gitu loh. Waduh, gimana ya? Antara, waduh, pikiran kayak begitu, akhirnya, oke, saya bertekad. Sebab sistemnya di Curug tuh, Mas. Sistemnya adalah sistem gugur. Jadi sebelumnya saya kan coba mau gugur, nggak gugur. Sekarang saya nggak boleh gugur. Ya akhirnya alhamdulillah bisa terus. Malah saya yang selesai paling duluan di angkatan saya. Oke, luar biasa sekali. Ada berapa orang lagi tuh angkatan Bapak? Angkatan saya itu ada sekitar kita keluar. Garuda itu ada 17 jadinya. Oke, 17. Tadinya dari 22 yang jadi 17. Terus ada dari Curug juga sendiri itu. Kalau nggak salah 3 orang. Jadi kita total itu tuh tamatan istilahnya di Curug itu course 30 ada 20 orang. 20 orang. 20 orang. Itu kira-kira. Nah, ketika belajar di PLP Curug, itu keluar biaya sendiri atau gimana, Pak? Saya keluar biaya 0, Mas. Wow. 0. Jadi semua ditanggung. Saya itu kan dikirim Garuda. Jadi Garuda. Tiap bulan dapat uang saku dari Garuda. Masuk di Curug, pakaian disediakan, makanan disediakan, sepatu disediakan, ikat pinggang disediakan, braso, semer disediakan. Sampai itu ada kelakuan teman-teman. Makanan disediakan. Jadi kadang-kala kita itu makanan kurang berselera. Orang-orang kampung kan Curug itu kampung Iya, benar sekali. Nah, kita ini punya semer.
Ada Smer bisa sampai 5, Braso sampai 5. Ya udah nasi uduknya ditukar Tukar sama Smer. itu Pak, barter. Oh, nasi uduknya kita tukar sama Smer. Kita dikasih nasi uduk pagi-pagi. Kan pagi-pagi standarnya paling nasi, abon, kasih kecap. Ya ini kadang-kala hari Minggu pengen yang agak lain. Itu orang kampung pada datang, ya kita atau ke warungnya Bu, apa namanya tuh? Bu Subur. Ya kita bawa itulah, bawa semir lah atau anak-anak bawa semir kayak gitu tuh dapat nasi uduk. Jadi nggak ada. Nggak ada ya. 0 sampai dengan saya selesai 1 sen pun tidak keluar. Saya malah dapat uang saku double, 1 dari Garuda, 1 dari pemerintah, artinya PLP Curug. PLP Curug. Ya. Oh, luar biasa. 5.000. Ketika itu ya Pak ya, ketika itu. Nah, ini tadi saya penasaran, kan sebelumnya Pak Alim ini kan kuliah di jurusan arsitektur ya kan. Kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pilot. Reaksi keluarga nih gimana nih ketika berubah haluan seorang arsitek awalnya terus menjadi seorang pilot? Gimana Pak? Kalau dari keluarga utamanya kedua orang tua, mereka sih mensupport ya. Mungkin mereka juga tahu kalau anak saya jadi pilot mungkin bisa sedikit membantu. Ada harapan gitu. Itu ya Pak ya? Iya, mungkin seperti itu ya. Bahwa dengan jadi pilot bisa lebih independen lah, lebih cepat jadinya. Yang bertanya itu teman-teman saya, teman-teman kuliah. Jurusan arsitek itu ya Pak ya, teman-teman arsitek ya? Ini kok si Alim kemana ini gitu loh. Sampai ada yang pernah datang ke rumah menanyakan, gitu loh. Mana dia? Diberitahu, oh ada di Cimahi lagi latihan. Lagi latihan. Dia sekolah mau daftar jadi pilot. Jadi pilot. Ketika pertama kali mendaftar menjadi seorang pilot, ada perasaan menyesal nggak Pak? Ini kan dari awalnya tadi arsitek terus memutuskan untuk menjadi seorang pilot. Ada perasaan menyesal nggak sih? Oh, ketika pas sudah diterima ya, oh kenapa jadi pilot? Kenapa nggak jadi arsitek aja nih? Lanjutin dulu gitu kan? Sempat lebih-lebih pada saat yang tadinya berpikir mau dikirim ke luar negeri, ke London itu Oxford atau apa, tiba-tiba dikirim ke Curug. Wah itu down banget. Kenapa saya nggak jadi arsitek aja? Itu menyesal sekali ya Pak ya? Penyesalan di situ. Di situ. Kalau secara pendidikan nih Pak ya, lebih sulit belajar arsitek atau menjadi seorang pilot? Kedua-duanya mempunyai kekhususan sendiri. Ya. Arsitek butuh istilahnya touch. Pilot juga seperti itu. Sampai pernah ada murid saya orang Perancis. Saya lihat dia terbang, begini nih. Saya bilang, kamu itu tuh kalau bawa pesawat, anggap aja itu tuh cewek atau apa. Sebab pada saat kamu sentuh dia dengan lembut, pesawat itu pasti akan ikut kamu. Dan ternyata dia sekarang jadi kapten, dia tuh selalu bilang, thank you. Itu jangan yang masuk sekali ya Pak ya? Sebab sebab apapun yang kita kerjakan di kokpit ini, itu tuh akan lari ke sini semuanya, Mas. Akan lari ini namanya nih kontrol ya, flight control. Nah, apapun yang kita kerjakan sini akan lari ke sini. Kamu kasar di sini, yang ngerasa penumpang itu tuh ini kok pesawat kasar amat sih. Kenapa kadang-kala kita ngerasain ini landing kok begini. Kenapa kasar? Ya karena yang di depannya. Begini. Kalau kamu gini-giniin aja, pesawat itu tuh stabil gitu loh Mas. Dia tuh sebenarnya stabil, sangat stabil. Jadi cenderung biarin aja. Kalau umpamanya dia ke kanan, kirinya dikit. Kalau perlu gini-giniin dia akan ngikut. Tapi kalau kita lawan begini, dia akan jauh ke sini. Karena dia jauh ke sini, kita akan coba normalkan lagi. Ya benar. Kita kasar ke sini, dia ke sini, kita balik. Akhirnya begini. Jadi goyang-goyang gitu ya Pak ya. Oke, baik sekali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Erlang Purbaya dan tentunya juga Bapak Muhammad Alim Halilintar. Nah Pak, tadi kan menarik nih, ketika senang ceritanya berangan-angan di belajar di luar negeri, ternyata di
kirim ke Tangerang ya Pak. Jauh dari ekspektasi. 2 kali berarti kan Pak gagal cerita ketika itu untuk ke luar negeri belajar. Betul. Nah, sebenarnya yang dipelajarin di PLP Curug itu apa aja sih Pak? Jadi di PLP Curug itu kita juga jadi belajar ada 2. Ada tuh yang namanya ground school dengan ada flight-nya gitu. Jadi ground school itu tuh dasar-dasar aerodinamis, belajar tentang cuaca, tentang performance, tentang komunikasi. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia penerbangan. Setelah kita menyerap ilmu itu, pelan-pelan kita coba terapkan di pesawat. Ya. Jadi pesawatnya itu pertama kali pesawat kecil. Pesawat kecil, baling-baling, 1 engine. Saya dulu tuh namanya Sandonar. Jadi kita dituntut untuk bisa terbang solo. Maksimum 20 jam. Udah harus bisa terbang sendiri tanpa instruktur. Oh, oke. Itu gimana rasanya Pak, terbang solo sendirian Pak, tanpa didampingi instruktur? Deg-degan nggak Pak? Takut Mas, deg-degan. Tapi pertama kali, dan saya tanyain semua teman, hampir semua reaksinya sama. Pada saat kita, kan ini dicek nih, istilahnya cek solo. Pada saat instrukturnya bilang, oke, kamu lulus. Kita ke apron, instrukturnya turun, dia suruh kita, ya kamu touch and go. Touch and go tuh artinya tuh take off landing, sekitar situ. Jadi belum boleh jauh-jauh. Jadi pokoknya, kamu touch and go. Waduh, senang. Pertama kali jalan keluar itu tuh, kan kita duduk di kiri nih. Instrukturnya di kanan. Yang pertama kali itu dipukul. Tempat duduk instrukturnya dipukul. Kenapa? Kenapa ada reaksi seperti itu? Karena instrukturnya itu ya, tapi itu sangat wajar. Itu tuh gampang banget jitak dari kiri gitu. Kalau kita ada salah. Aduh. Tapi Bapak pernah kayak gitu ya Pak? Oh iya. Aduh. Jadi malah teman ada yang sampai ambil pukulan atau saking kesel aja ya Pak ya? Saking keselnya, jadi dilampiaskan ke kursi tempat itu, duduk, ke kursi ya. itu gitu. Nggak ada loh, bebas merdeka. Jadi sepanjang itu kita merdeka, teriak apalah kayak begitu. Jadi kira-kira gitu Mas. Oh, luar biasa sekali. Nah, ketika lulus dari PLP Curug dan bergabung di Garuda Indonesia, pesawat komersil apa yang pertama kali Bapak Lim terbangkan? Saya saat itu kebetulan dipercayakan untuk jadi co-pilot DC-9. Oh, ini pesawat pertama kali. Pesawat saya pertama kali ini. Dan di sini ini ada nih. Garuda Indonesia, co-pilot Douglas DC-9. Total jam 4.103. Mulai dari November 24 81 sampai Februari 12 88. Lama juga ya Pak ya? Ya, 7 tahun kira-kira. Jadi ini saya pertama kali dan warnanya persis sama ini. Sama seperti ini? Iya. Saya memang sengaja collecting pesawat-pesawat saya itu. Koleksi saya sesuai dengan aslinya. Pada saat saya nerbangin. Ya. Gimana rasanya membawa pesawat sebesar ini dengan awak penumpang untuk pertama kalinya? Excited Mas. Jadi saya pertama kali itu, kan kita juga tidak langsung dilepas ya. Jadi dari flying school kan sebenarnya tuh pada saat flying school kita merasa jadi pilot paling jago, paling hebat. Tapi giliran masuk dari sini ini udah jadi paling bego aja. Jadi saya ada kapten saya, instruktur saya yang membimbing saya tuh selama kurang lebih 2 bulan, sehingga saya bisa jadi qualified co-pilot yang bisa terbang dengan any captain, gitu. Jadi penerbangan pertama saya sebagai co-pilot junior itu tuh Halim ke Adi Sucipto, Yogyakarta. Itu berapa jam perjalanan? Itu sekitar 40-50 menit. Tapi itu deg-deg banget ya Pak ya? Tapi, wah. Rasanya kok nggak sampai-sampai? Everything. Perasaannya
udah jadi orang, udah jadi apa, jadi satu deh Mas. Aduh, luar biasa sekali. Pak, ini Bapak juga sempat dipromosikan untuk menerbangkan pesawat Boeing 737-300-400 Garuda. Ya. Ini boleh ceritain, Pak? Jadi saya di Garuda itu ada 4 tipe pesawat yang saya terbangin. Jadi setelah DC-9 ini, saya dipromosikan jadi co-pilot di 747-200. Yang orang luar, pesawat yang 2 tingkat. Dua tingkat, oh. Pesawat yang 2 tingkat, saya co-pilot. Ah. Di situ pengalaman internasional saya pertama. Pertama kali? Pertama kali. Oke. Jadi pengalaman saya yang pertama itu Jakarta, Abu Dhabi, terus kemudian kita ke Amsterdam, Frankfurt, apa. Jadi itu pengalaman internasional saya. Dari situ saya ditransfer ke co-pilot MD-11. Ya, tadi 747 itu mesinnya 4, MD-11 itu 3. Saya termasuk angkatan pertama yang ngambil pesawat itu di Long Beach, di Amerika. Di Long Beach, di Amerika? Pabriknya. Jadi saya termasuk yang pertama ngambil pesawatnya, saya sempat ferry dari Honolulu ke Jakarta. Nah, yang Mas Erlan tanyakan tadi 737. Itu adalah promosi saya yang pertama kali jadi kapten. Wow. Jadi saya tadinya kan kita ini co-pilot. Benar. Nah, pada saat ke 737 disitulah saya jadi kapten. Bar 4. Lebih jagoan lagi rasanya. Lebih jagoan lagi. Jagoan lagi rasanya di situ gitu loh, Mas. Ya. Semua orang datang minta tanda tangannya. Oh, luar biasa. Ya, semua kan kalau kita mau jalan dokumen apa kan lebih tanda tangan sama kapten. Benar. Iya, tanda ini cap, boleh boarding cap, penumpang bisa naik kan. Jadi pertama kali itu saya ke Surabaya. Penerbangan pertama kali. Di situ jadinya paling jagoan. Oh, iya. Gitu. Ini ada rasa demam seorang kapten nggak sih, Pak Alim, ketika dipromosikan menjadi seorang kapten gitu kan? Demam panggung. Iya, demam panggung itu kan. Ada demam gitu. panggung. Jadi pertama kali itu tuh pada saat, waduh, lebih-lebih kayak kalau hujan. saya aja sendiri masih agak grogi. Masa co-pilotnya nih hujan, aduh gimana. Makanya tuh kalau mau mendarat itu tuh yang saya pernah cerita, saya itu cuman satu aja yang saya selalu itu tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai mendarat. Tahu nggak Mas, kenapa saya ngomong kayak gitu tuh? Kenapa tuh? Saya berpikir, seandainya saya crash, saya jatuh, omongan saya terakhir, la ilaha illallah. Bukan, oh my God, bullshit, what happened? Jadi dibiasain aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga kalau saya mati di sini ya udah paling enggak la ilaha illallah yang kita percaya bisa masuk surga. Iya, benar baik sekali. Tahan dulu Pak, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, dan pemirsa kita masih akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Erlang Purbaya dan tentunya juga Bapak Muhammad Alim Halilintar. Kalau tadi sebelumnya beliau sudah bercerita bagaimana ketika pertama kali dipromosikan menjadi seorang kapten untuk pesawat Boeing 737-300-400 ya Pak ya? Iya betul. Nah, namun setelah berkarir selama kurang lebih 16 tahun di Garuda, Pak Alim memutuskan untuk mencoba ke maskapai lain di luar negeri, Eva Air. Boleh ceritain Pak? Jadi sebenarnya itu nyari tantangan sebenarnya gitu ya Mas. Mungkin lebih itu tepatnya ya. Banyak kan yang mengatakan bahwa merasa bahwa kita itu tuh nomor 2 kurang pede lah mungkin istilahnya ya banyak. Jadi salah satunya itu dan juga mencari pada saat saya pindah itu mungkin ingat peristiwa tahun 97 yang ada gejolak di Indonesia pada saat itu yang akhirnya disusul dengan krisis moneter itu tahun 98. Itu kan awalnya mulai dari 97. Jadi saya sempat lihat itu tuh saya masuk di karena kita masuk Cengkareng yang tadinya sebelumnya tuh banyak sekali kapal-kapal di Tanjung Priuk. Itu akhirnya lama-lama saya perhatiin itu makin berkurang loh. Makin sedikit ada apa. Waduh anak saya juga saya harus dihidupin kayak gitu. Udah akhirnya ada teman, ya akhirnya saya pilih lah.
Eva Air itu adalah anak perusahaan daripada sebenarnya juga bukan apa, dari grup Evergreen. Ya mungkin kalau kita lihat kargo kemana-mana itu tuh kontainer, ya itu. Ya. Akhirnya saya ke sana dan alhamdulillah cukup sebab Eva Air adalah salah satu 5 sampai 10 terbaik di dunia saat ini. Oh, luar biasa sekali. Habitnya gimana nih Pak ketika bekerja di Eva Air dengan di Garuda? Ada perbedaan signifikan sekali nggak sih Pak? Ada. Eva Air lebih menonjolkan kalau saya bilang profesionalisme. Profesionalisme. Jadi lu bisa, lu dihargai. Oke. Tidak ada istilahnya tuh karena teman ini enggak lah. Jadi semuanya kita harus achieve by usaha. Kalau kamu memang itu tuh kamu akan dihargai. Saya tidak pernah merasakan sebagai orang asing ini di nomor 2 kan, enggak. Mereka memperlakukan dengan sangat baik dan fair. Oke. Dengan pengalaman 16 tahun di Garuda ketika memutuskan untuk ke Eva Air, itu sangat membantu sekali ya Pak ya? Iya. Pesawat apa ketika itu yang Bapak kemudikan? Saya di Garuda itu ninggalin Garuda sebagai Kapten 737. 737? Iya. Kalau di Eva Air sendiri? Dan saya masuk di Eva Air sebagai Kapten 747-400. 747-400. Pesawatnya jauh lebih gede. Jauh lebih besar? Jauh lebih besar. Oh. Nah, ini yang menarik nih, pemirsa juga perlu ketahuin. Pak Alim ini mendapat 2 penghargaan ya Pak ya? Iya. The Most Valuable Pilot. Iya. 2 kali di Eva Air. Iya. Luar biasa sekali. Boleh ceritain Pak, gimana nih Pak? Jadi Most Valuable Pilot itu kalau gampangannya kita sebutin itu tuh pilot terbaik lah. Kayak begitu. Gampangnya ya Pak ya? Gampangnya. Tetapi nggak sesimpel itu gitu ya, loh Mas. Dan sebenarnya banyak teman yang kita punya bercandaan di sana. I never want to be a most valuable pilot. Nggak ada orang yang mau jadi itu, Mas. Kenapa? Sebab di most valuable pilot itu, kalau kita di simulator atau cek flight kita tahu jauh dalam hati kecil bahwa ini semuanya simulasi. Simulasi, benar. Bukan sesuatu yang real. Tetapi kita bisa dapat most valuable pilot kalau kamu pernah mengalami suatu kejadian. The real kejadian happen yang membutuhkan tindakan yang betul dan korek lah. Yang betul dan korek sama aja ya. Tindakan yang betul yang di penerbangan itu ada yang pertama harus ini kan safety. Yes. Terus ada regularity, comfort, dan ekonomi yang paling belakang. Jadi kalau semuanya ini ada suatu kejadian kita bisa bawa pesawat dengan selamat, penumpang dengan selamat, kemungkinan kita akan dapat itu. Predikat itu? Predikat itu. The real one. Jadi bukan cuman ini. Iya. Gitu kira-kira. Pak Alim, ketika memutuskan untuk berkarir di Eva Air, reaksi keluarga gimana nih? Kan ketika itu udah katakanlah settle ya Pak ya di Garuda yang 16 tahun itu waktu yang cukup lama gitu kan. Tapi memutuskan untuk mencoba tantangan di maskapai asing. Reaksi keluarga gimana nih Pak? Ada penolakan nggak sih Pak? Reaksi keluarga saat itu orang tua saya, bapak saya udah tidak ada. Ibu saya masih ada. Beliau cuman mengatakan, benar kamu pengen pergi. Pikirkan. Itu aja yang beliau katakan gitu loh. Tetapi setelah kita punya ini dengan segala pertimbangan, saya kata saya akan pergi. Pengalaman apa yang paling berkesan ketika terbang bersama Eva Air? Wah banyak juga Mas. Dengan Eva Air saya dapat pengalaman istilahnya pengalaman internasional unlimited. Gitu loh. Saya sudah berapa banyak kota di dunia yang saya datangin. Saya bisa terbang dengan yang cuaca macem-macem. Terbang di salju, terbang di apa semuanya. Jadi kesempatan untuk itu tuh cukup banyak gitu loh. Saya tadi juga sempat baca, browsing lah ya. Tahun 1985,
ketika terjadi gerhana matahari, Bapak memilih terbang melintasi atau merequest gitu kan ke maskapai. Itu Ya. gimana tuh, Pak? Waduh, itu kalau saya bilang itu pengalaman saya yang number one. Number one ya, Pak ya? Yang saya tidak bisa lupakan karena itu memang alam, waktunya juga yang yang tidak selalu ada. Jadi saya baca koran berapa bulan lagi gerhana matahari total akan melintasi Surabaya lewat Ujung Pandang. Namanya Ujung Pandang dulu. Ujung Pandang. Makassar Ujung Pandang. Lewat situ gerhana matahari total. Minta lah saya, Mas. Saya minta dapat. Karena mungkin banyak yang nggak sadar gitu loh. Ternyata ada rute itu. Ada rute itu, pada jam itu. Dari Surabaya ke Makassar. Oke. Ternyata kaptennya juga minta. Saya masih co-pilot DC-9. Masih co-pilot DC-9 waktu itu. Kaptennya juga minta. Udah kita kejar-kejaran lah itu matahari. Dengerin ada radionya di pesawat itu. Matahari sekarang ada di sini. Kaptennya tambah lagi speed. Tambah gasnya, Ya, oke, speednya ya, Pak ya. Oke, kita harus cepet, Lim. Ya, tambah. Udah, kita kecepetan sekarang nih. Kurangi dikit. Oke. Jadi pas mau mendarat di Makassar, totally dark. Oh, gelap. Malam. Bisa tahu jam 11 siang, jam 10 siang. Tetapi yang ada cuman bintang, langit gelap, ada jauh tuh di ufuk merah. Iya. Nggak bisa lupa. Cuman saat itu belum ada handphone foto. Benar sekali, nggak bisa dokumentasi deh Pak ya, jadi cuma memori saja ya Pak ya. Cuman bisa aja itu tuh kaptennya yang terbang. Untung aja kaptennya terbang, saya cuman bisa lihat. Oh, iya. wow. Gitu aja. Oke. Pak, ini terakhir Pak, sebelum kita menutup segmen 4 ini. Pak, jadi seorang pilot itu, mungkin lucu pertanyaan saya nih Pak. Ini ngerasain lebaran di rumah nggak sih Pak? Selama salah satu keuntungannya saya di EVA, Mas. Di EVA ya? 25 tahun saya di EVA. Setiap Idul Fitri saya ada di rumah. Oke, precious moment ya Pak ya? Beda dengan waktu saya di Garuda. Oke. Sebab di sana kan jarang Muslim. Kan itu Taiwan. Chinese. Taiwan, China. Jadi mereka tahu bahwa saya Muslim dan mereka tahu every time. Oh, sekarang fasting month. Kamu mau pulang? Iyalah pulang. Oke, dapat libur. Jadi selama 25 tahun saya selalu ada di rumah bersama keluarga untuk lebaran. Tapi pada saat lebaran Cina, ya saya tidak bisa. Saya menggantikan orang. Sampai ada ipar saya itu nikah pada saat lebaran Cina, ya saya tidak ada. Ada saya namanya Sony itu ya. Dia itu nikah pada saat lebaran Cina. Saya nggak ada. Nggak ada ya Pak, berarti. Saya nggak ada waktu akad nikahnya ya. Tapi pesta nikahnya saya ada. Karena itu lebaran Cina. Iya. Baik. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Erlang Purbaya dan tentunya juga Bapak Muhammad Alim Halilintar. Tadi sudah berbicara banyak hal nih Pak, salah satunya kalau di EVA Air bisa merasakan lebaran bareng sama keluarga, ya kan. Terus pengalaman melintasi fenomena gerhana matahari, ya kan Pak. Nah sekarang saya ingin lebih dalam sedikit. Pak, apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman yang ingin berkarir menjadi seorang pilot seperti Bapak gitu kan, khususnya teman-teman di Sulawesi Selatan? Jadi untuk menjadi seorang pilot itu tuh dibutuhkan bukan cuman brain, tetapi juga fisik. Tolong jaga kesehatan dari awal, ya. Perhatikan kondisi dan persaingan itu tuh untuk menjadi pilot itu karena pekerjaannya kan sedikit ya. Artinya tuh nggak semua orang bisa aja situ. Benar jadi sekali. tentu persaingan itu tuh akan semakin lebih dari luar kesempatan. Pilot itu adalah pekerjaan yang lintas batas negara.
Ya seperti saya juga keluar lintas negara. Jadi persaingan kita orang Sulawesi di sini atau orang Indonesia jangan berpikir wah kita ada perusahaan di sini kita bisa. Itu tuh orang Perancis, orang dari Spanyol banyak jadi pilot. Garuda, Citylink atau apa. Yang base-nya di Makassar. Jadi kalau kita tidak berani bersaing, persiapkan ini, kita akan kalah bersaing. Jadi persiapkan diri sebaik mungkin dan jangan takut untuk bersaing. Mereka tidak lebih pintar dari kita, mereka tidak lebih hebat dari kita. Cuman mereka mentalnya jauh lebih bagus dari kita. Kita kebanyakan cuma jago kandang. Gitu loh. Banyakan dari teman-teman kita cuma jago kandang. Tapi belajarlah, beranilah untuk melangkah. Sebab ya seperti juga mungkin orang Islam tahu Quran. Ya semua hamparan bumi ini milik Tuhan. Untuk kita. Jadi jangan takut untuk bersaing. Itu aja yang saya kalau bisa saya titip pesan. Jangan takut untuk bersaing. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sebab kita tidak nomor 2. Kita bukan orang nomor 2. We are number 1. Oke, baik. Jangan takut bersaing ya Pak, siapkan Jangan mental dengan lebih baik. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, apa yang Bapak pikirkan untuk kemajuan penerbangan di Indonesia nih Pak saat ini? Dunia penerbangan dunia yang complicated. Terlalu banyak faktor kayak gitu ya. Mas Erlan juga tahu gimana airline kita di Indonesia sekarang. Jadi ya sebenarnya kita harus benar-benar manage, kita harus melihatlah istilahnya fair. Sebenarnya saya lihat seperti Taiwan itu tuh mereka kok gampang sekali sih dapat ini. Dapat muatan, dapat apa. Kenapa? Karena semuanya terbuka. Nggak ada yang ditutupin. Transparan ya Pak ya? Transparan. Jadi dunia penerbangan Indonesia saya rasa juga bisa maju. Yang penting transparan, benar-benar ada niat untuk seperti itu. Tapi kalau masih ada keinginan di belakang seperti ini ya mungkin akan agak susah. Transparan tuh. Ingat pesannya transparan. Jadi jangan tutup-tutupin, pokoknya harus terbuka pokoknya semuanya. Harus terbuka, sebab persaingan juga terbuka. Seperti sekarang nih, zaman COVID. Dulu sebelum COVID, ya orang-orang yang mendatangi restoran. Contohnya, kita ke restoran. Jadi pergerakan manusia itu lebih banyak. Karena orangnya ke restoran. Orang mau lihat ke Singapura, orang jalan ke Singapura. Tetapi dengan COVID ada pelajaran kemarin. Bukan manusia mendatangi restoran, tapi restoran yang mendatangi manusia. Artinya apa? Pergerakan barang jauh lebih banyak. Iya, benar. Gitu. Kalau mainnya orang-orang kita bisa nangkep itu, kenapa sekarang kargo itu tuh naik? Ya karena seperti itu. Barang yang mendatangi orang. Semua kan, Mas Erlan juga di rumah. Iya, benar banget. Online, barang yang datang. Bukan Mas Erlan yang ke sana gitu. Jadi apa sekarang? Jadi kargo, transportasi. Kenapa sekarang itu tuh harga kargo, transportasi itu tuh naik berapa kali lipat? Taiwan itu tuh dapat mereka semua. Dapat semua ya, luar biasa sekali. Pak, terakhir sebelum kita menutup segmen 5 pada hari ini, apa prinsip hidup yang Bapak pegang teguh sampai saat ini hingga menjadi seperti ini? Satu, selalu ingat orang tua lah. Apa yang orang tua katakan itu tuh sebenarnya itulah yang terbaik. Mungkin sebagai orang tua kita ini sama dengan manusia biasa. Ya, saya Mas Erlan sebagai orang tua, bagi saya Mas Erlan orang biasa gitu loh. Siapa is regular lah. Tetapi anak Mas Erlan itu tuh harus benar-benar memperlakukan Mas Erlan sebagai sesuatu gitu loh. Karena itu perintah Tuhan gitu loh. Jadi bisa aja orang tua kita mengatakan jangan ke sana. Mungkin kalau orang lain yang mengatakan jangan ke sana, kita enggak ke sana, ya memang enggak ada apa-apa. Tetapi karena orang tua yang bilang jangan ke sana, kita ke sana, Tuhan bilang itu perintah saya, ikuti perintah orang tua. Ada apa-apa jadinya. Jadi kalau saya sih ya awal saya berkarir sebenarnya karena
orang tua. Saya rasa sih itu aja gitu loh, bahwa ikutilah kata-kata orang tua sebaiknya. Sebab tidak ada orang tua yang akan mencelakakan anaknya. Luar biasa sekali. Dan paling tidak terasa nih, kurang lebih 1 jam kita hampir berbincang banyak hal nih Pak. Namun ada pertemuan, ada perpisahan Pak. Kita harus akhiri dulu bincang toko pada hari ini. Dan pemirsa, sekian dulu bincang toko pada hari ini. Saya Erlang Purbaya dan juga Bapak Muhammad Alim Halilintar pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang toko berikutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.